Pulau Pasaran, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung dikenal sebagai sentra pengolahan ikan teri terbesar di Lampung dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun masih banyak warganya yang justru mendapat penghasilan pas-pasan menjadi buruh teri dan nelayan. Ngerasa kayak nurun gitu. Ini ekonomi keluarga. Makanya saya ini berhenti sekolah. Ada sekitar 35 pengelola ikan teri di sini. Dulu, luas Pulau Pasaran hanya 8 hektar, namun kini luasnya mencapai 13 hektar. Semakin terbatasnya lahan ditambah padatnya jumlah penduduk yang mencapai 1.500 jiwa, membuat warga melakukan pengurukan di sekitar pulau. Selain untuk memperluas permukiman, pengurukan juga dilakukan untuk menyediakan area penjemuran teri. Sekarang kami sudah sampai di Pulau Pasaran dan saya akan melihat proses pengambilan beserta perebusan ikan teri di tengah laut. Emang mereka itu biasanya berangkat sekitar jam segini, jam 5 sore. Kami berangkat menuju Pulau Lelanga, pulau terdekat yang dianggap nelayan banyak ikannya. Perjalanan menuju ke sana makan waktu sekitar 2 jam. Selain Pulau Lelanga, nelayan Pulau Pasaran juga kerap melaut hingga Pulau Sebesi dan Pulau Anak Krakatau. Untuk sampai ke sana, mereka harus menempuh waktu hingga 3,5 jam. Sekarang ini jam 7.23 dan ini kami baru saja sampai di salah satu bagan yang dimiliki oleh nelayan. Sekarang kami akan melihat seperti apa kegiatannya di sebelah sana. Bagan yang saya datangi kali ini berbeda dengan yang pernah saya lihat di daerah lain. Tertancap di laut menggunakan kayu gelam dan bambu. Biasanya, nelayan bisa tinggal hingga berbulan-bulan di tengah laut. Namun bagan di sini merupakan bagan kapal. Para nelayan teri hanya melaut 7-10 hari di sini, termasuk Rozi dan anaknya, Rofik. Mirisnya sudah 3 tahun terakhir, Rofik meninggalkan bangku sekolah dan bekerja dengan ayahnya. Baginya, membantu orang tua lebih utama dibandingkan melanjutkan pendidikan. Ya melihat keadaan orang rumah aja, makanya saya berhenti. Ngerasa kayak nurun gitu. Ini ekonomi keluarga. Makanya saya ini berhenti sekolah. Rofik anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya baru saja lulus sekolah, sedangkan adiknya masih duduk di bangku kelas 4 SD. Di usia muda, Rofik rela mengorbankan pendidikan demi membantu orang tua dan memberi kesempatan bagi kakak serta adiknya untuk terus bersekolah. Setiap keranjang ikan teri dihargai sekitar Rp250.000. Di malam panjang ini, mereka hanya berhasil mengumpulkan 2 keranjang saja. Hasilnya memang tak sebanding dengan tenaga dan resiko besar yang mereka hadapi di lautan. Setelah disortir, nelayan hanya bisa menunggu kapal pembeli yang datang. Ini proses pemisahan antara ikan teri dan ikan yang lainnya, karena kalau misalkan ikan teri itu dia tenggelam gitu ke bawah, sedangkan kalau yang ikan-ikan gapus seperti ini bukan ikan teri, jadi dipisahkannya dengan cara seperti ini agar lebih cepat lagi. Keseharian seperti ini telah dilakoni Rozi selama lebih dari 25 tahun. Berawal dari ABK biasa, kini ia dipercaya menjadi kapten yang memimpin dan bertanggung jawab atas anak buah kapal setiap harinya. Hanya Rozi yang berhak mengemudikan kapal dan memantau GPS untuk menentukan lokasi ikan. Namun teknologi tak selalu menjamin. Bagi Rozi, semuanya tetap bergantung pada rezeki yang diberikan laut. Sebenarnya ia masih menyimpan harapan besar agar anak keduanya Rofik dapat melanjutkan pendidikan. Namun dengan penghasilan sebagai nelayan yang sering kali pas-pasan,
pilihan itu hilang begitu saja. Untuk membiayai sekolah 3 orang anak, terpaksa harus ada satu yang dikorbankan. Waktu orang tua kan ambil ijazah dulu, terus saya udah kasih ijazah, jangan kayak bapaknya. Bapaknya sedangkan sekolah SD aja nggak lulus. Kalau bisa anaknya jangan sampai. Ya kepengen orang tuanya sih sekolah gitu, jangan kayak bapaknya. Rozi hanya ingin Rofik hidup lebih baik dari dirinya. Saat hasil tangkapan tak mampu menutupi biaya solar dan transport, Rozi terpaksa kasbon kepada pemodal dan pulang dengan tangan kosong, berharap di bulan berikutnya laut memberi rezeki yang lebih baik. Ya, jika ikan sedang sulit dicari, penghasilan Rozi tak lebih dari Rp300.000 dalam sebulan. Jumlah yang jauh dari cukup untuk menghidupi istri dan 3 orang anaknya. Akhirnya kapal yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kapal pembeli ikan yang bekerja pada pemilik usaha teri. Setiap harinya mereka berkeliling mencari ikan ke kapal-kapal bagan. Di atas kapal pembeli ikan, ada 5 orang dengan tugas berbeda, yakni sebagai nahkoda, beli ikan, merebus ikan, menyusun ikan, dan mengikat kapal. Oh, biasanya kita kalau mau ngambil tergantung lampunya sih. Kalau lampunya yang running itu biasanya mau putar ikan. Kalau ini emang kenapa harus langsung direbus di sini, Pak? Biar lebih segar. Biasanya kan kalau kita dibawa pulang itu hancur biasanya. Mereka semua bekerja sebagai buruh harian dengan upah sekitar Rp150.000 untuk satu malam. Jumlah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa jaminan kesehatan atau kesejahteraan. Sungguh ironis, di balik besarnya potensi hasil laut Pulau Pasaran, para pekerja dan nelayan yang menggerakkan roda ekonomi justru hidup dengan penghasilan minim dan serba terbatas. Keesokan pagi kapal-kapal pengepul teri mulai bersandar di Pulau Pasaran. Hasil tangkapan para nelayan dipindahkan untuk dijemur dan dijual. Proses pemindahan dilakukan oleh warga lokal menggunakan gerobak dorong. 1 kali jalan, mereka mendapatkan upah sebesar Rp30.000. Warga di Pulau Pasaran mayoritas lulusan SD. Kebanyakan beralasan karena jauhnya lokasi sekolah hingga mereka harus menyeberang pulau dulu menggunakan kapal. Nyatanya meski kini sudah ada jembatan penghubung, remaja dan anak-anak di sini lebih mengutamakan bekerja untuk mencari nafkah dibanding melanjutkan pendidikan. Nina, salah satu warga yang bisa menyelesaikan sekolah hingga SMA. Namun sayang, kondisi kesehatan yang memburuk membuatnya tak bisa bekerja di kota. Hingga Nina akhirnya menjadi buruh harian di pelabuhan. Karena fisik sih. Fisik. Kamu kenapa emang? Kayak penyakit sensitif gitu. Kenapa? Saya berobat. Yang gak sensitif ini sih kalau gak capek aja. Kalau kecapean. Kecapean. Nah, Ibu khawatir kalau jauh-jauh gitu ya. Kan setiap rutin minum obat. Sampai sekarang? Iya masih minum obat. Hanya kerjanya. Kerja di luar juga bisa, tapi kan nggak dibolehin sama ibu. Setiap jam Nina hanya mendapatkan upah sebesar Rp10.000. Jika ikan sedang sedikit, ia dan buruh lainnya hanya bekerja dari pagi hingga siang. Namun saat ikan melimpah, pekerjaan bisa berlanjut hingga maghrib. Terkadang demi memenuhi kebutuhan hidup, Nina harus bekerja di 2 tempat pengolahan ikan dalam satu hari. Kesehatan Nina sering membuat Yeti merasa khawatir. Ia tak pernah meminta putrinya bekerja. Namun Ninalah yang memilih bertahan di pengolahan teri demi meringankan beban sang ibu. Pengennya sih ya kayak orang-orang ya. Pengennya yang tinggi, cuman ya gimana orang keadaannya udah kayak gitu. Bawa ke Abdul Muluk itu ya,
Cuma karena emang dia keadaannya masih kecil ya. Jadi di apa namanya itu di EEG itu dia ngamuk. Jadi dari situ udah kita lepas. Ya. Nah, jadi kalau kumat kalau lagi sekolah itu ya, paling cuma berobat biasa aja. Nggak pernah cek Kayak di lagi ke UKS. dokter. Yeti hanya menyimpan harapan agar putrinya bisa sembuh dari epilepsi yang dideritanya. Setiap hari, Nina harus rutin minum obat agar penyakitnya tidak kambuh dan tetap bisa membantu ibunya. Untuk menambah penghasilan, Nina juga bekerja sebagai buruh cuci gosok. Pekerjaan ini dijalaninya setiap 2 hari sekali, bergantian dengan ibunya. Kemiskinan tak dialami oleh buruh harian yang masih muda saja. Di usia yang sudah senja, Maeti mau tidak mau masih harus mengerahkan tenaganya untuk bekerja demi bisa bertahan hidup. Dari upah sebagai buruh harianlah, Eti dan almarhum suaminya dulu mampu membesarkan 6 anak yang kini seluruhnya sudah berumah tangga. Ya udah 30 tahunan. 30 tahun. Dari anak SD itu, anak-anak sekolah, begini aja kerjaannya. Kalau lagi ikannya dikit atau nggak ada ikan gitu gimana, Mak? Ya udah diam ibu di rumah nganggur. Nganggur. Bilang ibu kalau nggak kayak dulu masih anak kecil-kecil, ibu kalau nggak ada ikan di sini nyari ke sana. Kisah nelayan dan buruh teri di salah satu sentra pengolahan teri terbesar di Indonesia berbanding terbalik dengan bisnis ikan teri yang mendatangkan banyak cuan. Tampaknya di negeri ini keuntungan besar hanya untuk para pemilik modal kuat, bukan untuk para buruh dan nelayan. Mungkin sudah resikonya itu kalau pulang penyelam